Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pejuang usaha, berjumpa kembali dengan saya Muklis Sofyan di channel YouTube Muklis Sofyan, di mana kita membahas soal usaha atau wirausaha ya. Alhamdulillah hari ini saya masih di Sumbar ya, tepatnya perbatasan Sumbar Riau, itu di daerah eh, mau masuk Payakumbuh ya. Eh, Nah, ini ada dekat jembatan Kelok 9. Nah, ini sebuah eh, salah satu objek wisata juga ya. Walaupun bukan sebuah destinasi yang wajib ya, tapi ini perlintasan wisatawan dari khususnya dari Riau yang akan ke Sumbar. Nah, kalau nggak salah ini dibangun sekitar tahun 2004 ya, kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah dengan dipadukan kecantikan dari arsitektur dari eh, jembatan Kelok 9 ini ditambah dengan kondisi alamnya yang cukup masih luar biasa asri ya, di belakang saya ini ya. Nah, lokasi jembatan Kelok 9 ini sering dijadikan ajang tempat para wisatawan yang akan ke Sumbar, terutama yang akan ke Bukit Tinggi dan sekitarnya, itu menjadi tempat istirahat sementara ya, karena ditopang oleh kondisi lingkungan alamnya yang bagus, dan juga dengan suasana perpaduan tadi ya, arsitektur dengan kondisi alam yang bagus. Ya, sebelum saya lanjut, baik sahabat pejuang wirausaha, seandainya sahabat-sahabat sekalian yang sudah pernah menonton video-video YouTube saya dan merasakan ada sedikit manfaat atau inspirasi dari apa yang saya jelaskan di video-video YouTube saya sebelum ini, silahkan sahabat semua bisa like, subscribe, dan juga jangan lupa di share ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang, terutama juga pribadi saya ya. Oke, sahabat pejuang wirausaha yang lain, nanti kita akan coba gali apa sih efek dari adanya jembatan Kelok 9 ini dengan kondisi alam seperti ini buat ekonomi masyarakat ada di sekitar sini. Oke, baik sahabat pejuang wirausaha sekalian ya. Ini bentuk dari jembatan Kelok 9 yang sekarang ya. Sebenarnya penamaan jembatan Kelok 9 ini diambil dari jalan yang sebelumnya. Jalan sebelumnya memang dinamakan Jalan Kelok 9 karena bentuknya seperti Kelok 9. Kalau dari sini nggak kelihatan ya. Tepatnya ada di posisi sebelah sini ya. Di sini itu jalan lama yang dia bangun katanya di zaman Belanda dulu ya. Nah, tapi jalan itu memang kecil sekali. Jadi kalau aktivitas seperti tadi ada truk yang lewat itu susah sekali. Karena harus bergantian untuk lewatnya. Nah, alhamdulillah semenjak dioperasikannya jembatan Kelok 9 ini, daerah ini menjadi lebih hidup ya. Bukan hanya dari jalur transportasi keramaiannya, tapi juga dari sisi perekonomian. Kenapa? Semenjak diadakannya atau diaktifkannya, digunakannya jembatan Kelok 9 ini, ya, para pengunjung atau aktivitas wisatawan, terutama yang datang dari luar Sumbar, yaitu daerah Riau ya, khususnya daerah Riau, baik itu kota Pekanbaru, Kampar, dan semuanya di sekitar sana, itu lebih sering melakukan perjalanan ke Sumbar ini. Nah, alhasil ya, dengan aktivitas yang sering melakukan aktivitas perjalanan wisata, dan pada saat melewati jembatan Kelok 9 ini, para wisatawan tadi atau para pengunjung lokal yang datang dari Riau tadi itu, mereka suka berhenti ya di sekitar jembatan Kelok 9 ini. Nah, mereka berhenti sekaligus menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar Kelok 9 dan juga kecantikan dari arsitektur dari jembatan Kelok 9 ini. Alhasil lama kelamaan dengan banyaknya orang yang berhenti di jalan di daerah sekitar jembatan Kelok 9 ini, masyarakat sekitar sini mulai berinisiatif ya. Inisiatif membuat pondok-pondok ya untuk menyediakan ya kebutuhan para pejalan kaki ya, ada yang menyediakan minuman, makanan ya, dan sejenisnya ya. Alhasil ya, sekarang sudah ramai sekali pedagang-pedagang, apalagi yang di atas sana ya. Di dekat sana itu banyak sekali pedagangnya ya. Ada jagung bakar, bahkan itu menjadi tempat santai sementara lah ya, minimal setengah jam orang yang perjalanan tadi akan berhenti di sini. Nah, apa hasil dari
terbukanya jalur transportasi yang lancar ya, ditambah keeksotisan alamnya, terus juga ditambah dengan perpaduan gini, membuat roda perekonomian di daerah ini khususnya untuk masyarakat sekitar ini menjadi hidup ya. Kenapa? Tersedianya atau hidupnya jalur ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pikiran atau pemikiran ya jauh ke depan, bahwasanya apapun itu kondisinya ya, dia bisa membaca bahwa di situ ada sebuah peluang ya. Nah, seperti kondisi daerah ini ya, seperti di Kewilot 9 ini. Ya, walaupun kita tidak tahu siapa sih yang memulai pertama mengadakan transaksi di sini ya. Karena jalan yang sebelumnya itu nggak ada ya, karena memang sempit jadi nggak bisa orang itu jualan. Tapi sekarang dengan lebarnya jalan, adanya Kewilot 9 ini membuat aktivitas ekonomi di daerah sini berkembang ya. Terutama pedagang-pedagang yang menyediakan kebutuhan perjalanan orang-orang yang mau melanjutkan wisata ke Bukit Tinggi dan sekitarnya, Payakumbuh ya. Kemudian Padang Kota juga, Pariaman dan daerah sekitarnya. Oke, Kewilot 9 ini menjadi ikon pintu masuknya wisata untuk ke daerah Sumbar ya. Karena setelah itu ada daerah Pangkalan, itu perbatasan yang dengan daerah Sumbar. Dengan daerah Riau. Oke, baik sahabat pejuang wirausaha, insya Allah saya akan lanjut perjalanan menuju ke sebuah objek wisata lain, itu di Kota Payakumbuh, yaitu Lembah Harau ya. Di sana ada air terjun yang cukup bagus ya. Dan sekarang informasinya sudah ditata dengan baik dan dibuat arena-arena bermain yang menyerupai seperti rumah-rumah Eropa. Oke, kita jumpa lagi di Harau. Baik, sahabat pejuang usaha, sekarang kita memasuki salah satu objek wisata alam yang ada di daerah Payakumbuh, yaitu dikenal dengan Lembah Harau ya. Nah, kita ada memasuki kompleks Lembah Harau. Lembah Harau ini berupa dinding-dinding bukit ya, seperti kata orang tuh kayak di kayak Grand Canyon. Nah, Masya Allah, luar biasa bagus ya. Ini dia salah satu wisata alam berikutnya, Lembah Harau. Nah, di sekitar Lembah Harau ini memang banyak ditanami dengan padi ya, padi. Jadi kehidupan masyarakatnya juga cukup bagus ya, hasil pertanian. Selain itu mereka juga memanfaatkan keindahan alam ini sebagai penghasilan tambahan masyarakat sekitar sini ya. Oke. Baik, nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, di mana di sana ada air terjun dan terjadi banyak sekali aktivitas ekonomi. Oh ya, sebagai informasi, semenjak Harau ini sudah begitu digalakkan ya, diaktifkan, sudah banyak homestay ya. Ini seperti ini ya, rumah-rumah masyarakat yang dijadikan homestay ya. Sini juga banyak restoran-restoran ya, ada Harau ya. Nah, dengan adanya wisata alam ini, keindahan alam ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar ya. Oke, baik, kita jumpa di dalam. Nah, baik sahabat pejuang usaha, ini juga masih masuk areal kawasan Lembah Harau ya. Insya Allah luar biasa cantik ya. Nah, di sini udah mulai dimanfaatkan oleh sebagian masyarakatnya ya, seperti area pertanian ini. Nah, ini ada tempat apa ini kayaknya, oh ya mungkin mau lihat apa, Lembah villa-villa gitu ya, sudah mulai ya. Kemudian mereka juga berdagang souvenir. Ini pedagang souvenir ya, yang ada di sekitar Lembah Harau. Nah, di depan sana sudah ada villanya, beberapa villa yang disewakan. Insya Allah dengan memanfaatkan keindahan alam untuk wisata ya. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Baik sahabat wirausaha, ini ada satu spot, yaitu tempat di mana membuat homestay yang dengan menggunakan arsitektur atau desain-desain ala Eropa ya. Ini masih dalam Lembah Harau juga ya. Jadi sebagian arealnya dipakai ya untuk membuat homestay yang
bernuansa Eropa di dalam sana. Di depannya memang gapuranya Minang, tapi dalamnya ada bangunan yang mirip bangunan Eropa. Baik, sahabat Pujang Usaha, sekarang saya udah di dalam komplek Lembah Harau ya. Ada salah satu area wisata. Area wisata ini memang sengaja dibuat ya, seperti ada kampung Eropa, kampung Asia, dan kampung Asia itu ada Korea dan Jepang. Sekarang saya berada di kampung Asia, kampung Eropa ya, membuat ornamen-ornamen Eropa. Ini luar biasa sekali ya, bagaimana usaha ini didirikan. Salah satu tujuannya bagi mengembangkan objek wisata yang ada di sini. Nah, dengan adanya objek wisata ini secara tidak langsung sudah ikut mengembangkan ya, perekonomian di masyarakat di sekitar sini. Ya, salah satunya bagaimana mempekerjakan orang-orang sini sebagai pekerja di dalam area wisata ini. Itu dinding-dinding Lembah Harau ya, yang masih asri sekali ya. Oke, nanti di sebelah sana, di belakang sana ada tempat pemandian umum air terjun ya. Nah, itu yang sangat alami sekali, dimana di sana memang masyarakat sekitar sini menjadi sebagai pedagang untuk menjajakan makanan-makanan untuk orang-orang yang mandi di air terjun tersebut. Oke, kita akan ke sana sebentar lagi. Baik, sahabat Pujang Usaha, sekarang saya ada di salah satu titik atau spot terakhir objek wisata yang kita kunjungi sekarang ini, yaitu tempat pemandian umum air terjun. Nah, di belakang saya itu ada air terjun ya, tapi memang sedang kecil sekali ya. Nah, ini adalah salah satu spot objek wisata yang ada di Lembah Harau. Nah, baik, sahabat Pujang Usaha, sedikit banyak akan saya coba jelaskan apa sih peluang, bagaimana membaca peluang ya. Apa poin-poinnya kita untuk bisa membaca peluang ya, bagaimana kita mengambil peluang itu sendiri. Baik, sahabat Pujang Usaha, sebenarnya peluang bisnis itu ada di mana-mana ya, tidak hanya tergantung oleh faktor alam ya atau faktor keterampilan gitu kan. Asal poinnya adalah di mana ada manusia ya, ada sekumpulan manusia ya, di situ pasti ada peluang. Cuman tinggal kita melihat peluang apa. Contoh sederhana sekarang ya. Contoh ya, bagaimana kondisi Covid hari ini ya, banyak ibu-ibu rumah tangga yang sulit untuk pergi ke pasar ya karena takut dengan kondisi Covid. Nah, sebenarnya itu sebuah peluang. Masalah buat orang, tapi peluang bisnis buat seorang wirausaha. Apa peluangnya adalah bagaimana menyediakan jasa atau layanan belanja produk-produk kebutuhan harian ibu-ibu rumah tangga tersebut. Nah, bisa lewat online, bisa lewat sosial media ya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Banyak sekali ya. Nah, di bisnis saya pribadi, peluang yang saya baca itu adalah dari anak sekolah ya. Kebetulan bisnis saya adalah keperluan seragam, mulai dari seragam sampai ke perlengkapan sekolah ya. Nah, apa yang menjadi peluangnya di sini? Saya ketahui, ya, saya pelajari selama saya berbisnis, termasuk saya berbisnis waktu saya masih ikut dengan almarhum ayah saya, ya, di mana beliau juga berbisnis hal yang sama. Nah, sebenarnya saya juga bukan meneruskan, memang mengambil pilihan bisnis ini karena memang ada pengalaman. Salah satu pengalamannya juga dari almarhum ayah saya. Nah, saya bilang begini, kalau mau bisnis itu carilah bisnis yang dibutuhkan orang. Nah, kenapa? Karena semakin dibutuhkan orang sebuah bisnis, semakin dipenuhi kebutuhan orang untuk, maka peluang untuk bisnis itu berjalan cepat atau cepat sukses itu lebih besar dibandingkan harus kita menciptakan. Contoh ya, pada tahun 2000-an di awal-awal handphone, ya, mungkin tahun 90-an di awal handphone, itu hanya sebagian kecil orang yang memiliki handphone karena keterbatasan ya, produk itu sendiri dan juga masih mahal sekali ya. Tapi setelah di atas 2000-an, setelah semakin banyak bahkan China memproduksi produk handphone dengan murah ya, alhasil apa? Produk itu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi di awal-awal untuk menghasilkan sebuah handphone dibutuhkan biaya cukup besar gitu. Untuk menciptakan sebuah produk itu menjadi sebuah kebutuhan, memang dibutuhkan biaya ya. Biaya paling tidak biaya pengembangan, riset dan pengembangan, juga dibutuhkan biaya untuk pemasaran, marketing ya. Nah,
poin intinya adalah peluang itu tergantung kita, ya. Apa yang kita lihat dari sekelompok orang itu di mana mereka memiliki permasalahan, ya. Nah, pada saat saya mengelola bisnis, mengambil bisnis di keperluan sekolah ini, apa permasalahan yang paling utama? Permasalahan utama terutama untuk ibu-ibu muda, ya. Mereka mengalami anak-anak usia sekolah, apalagi SD dari 4 ke bawah, mulai 1, 2, 3, 4. Itu anak-anak kan memiliki permasalahan dalam arti kedisiplinan, baik itu disiplin menggunakan pakaian atau apapun, semua kedisiplinan. Terkadang anak-anak ini, ya, mereka itu lebih takut kepada guru daripada orang tua. Nah, mungkin suatu saat si anak sedang memiliki permasalahan, yaitu sudah mereka sekolah, kemudian seragamnya kotor, terus besok mau dipakai lagi, akhirnya orang tua menjadi bingung, mana mau mencari. Nah, permasalahan orang tua inilah yang saya tanggapi. Permasalahan sering saya tanggapi atau peluang yang saya tanggapi dari kebutuhan sekolah ini adalah biasa kebutuhan setiap hari Senin. Ini sering saya alami, ya. Ada beberapa orang tua, bahkan saya bisa menandai, ya, orang tua itu hampir setiap minggu, yaitu kebutuhan topi dan dasi, ya. Hampir setiap minggu anaknya kehilangan, bahkan mereka beli lebih dari satu kadang. Jadi peluang bisnis itu adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan orang. Nah, kita lihat apa sih masalah orang ini dan itu dibutuhkan, gitu. Nah, dan kebetulan permasalahan tersebut ada permasalahan, kemudian permasalahan itu juga dibutuhkan oleh orang tersebut, dan belum banyak orang yang memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, itulah sebuah peluang usaha, ya. Nah, setelah kita menentukan, telah mendapatkan sebuah peluang usaha, terkadang kita misalnya kita bisa ramsal produk, ya. Kalau kita udah dapat nih sebuah produk A, gitu kan, terus kita produksi, kita tahu udah kebutuhan, tapi permasalahannya terkadang kita hanya sebatas itu, sudah kita membuat produksi sebuah produk, tapi kita tidak melanjut ke sesi berikutnya, apa? Bagaimana produk atau hasil usaha itu atau usaha kita itu dikenal oleh orang. Nah, solusi untuk mengenalkan orang itu adalah dengan cara marketing, memasarkan. Nah, banyak cara, ya. Bisa dengan kita menyebarkan informasi bahwa kita punya usaha A, B, C, ada misalnya usaha A, sedang buka usaha A, kemudian kita share di sosial media. Nah, apalagi sekarang, ya, sosial media luar biasa, ya. Pada zaman saya dulu, di awal saya buka di Pekanbaru tahun 2002, media komunikasi yang saya lakukan setelah saya buka toko itu adalah menyebar brosur, ya. Saya sebar brosur, saya cetak, waktu itu belum pakai warna-warna, hanya satu warna, ya, kalau nggak hitam, biru, atau hijau, gitu, ya. Tapi saya kasih tulisan, saya kasih foto, gitu kan. Nah, intinya supaya orang tahu bahwa kita punya produk yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, itu harus dikomunikasikan atau disampaikan. Nah, cara-cara mengkomunikasikan ini banyak sekali, ya. Bisa melalui iklan, itu kalau kita berbayar, atau kita bisa menyampaikan ke orang-orang, bisa memberi brosur, itu juga pasti berbiaya karena cetak brosur, ya. Banyak hal, ya. Nah, jadi poinnya, setelah kita melihat ada sebuah peluang dan kita ambil peluang tersebut, nah setelah kita ambil peluang tersebut, jangan lupa apa yang sudah kita ambil peluang tadi, kita komunikasikan ke orang-orang atau calon konsumen kita. Karena setelah kita misalnya kita ambil peluang tadi dalam bentuk produk, kita buat produk, tapi tidak kita kasih tahu, saya punya produk A, orang nggak akan tahu, ya. Sama juga kita akan misalnya begini, saya pintar masak nih, kebetulan nih masa pandemi, orang malas masak, saya bisa masak A, B, C sampai Z, gitu. Cuman permasalahannya yang tahu masakan sahabat pujang usaha tersebut enak dan tidak itu hanya sahabat pujang sendiri. Nah, kapan orang tahu? Kalau mereka sudah mencoba. Pertanyaannya kapan mereka bisa mencoba? Ya kita harus sampaikan bahwa kita punya produk A, B, C. Nah, itulah caranya adalah dengan diiklankan atau disampaikan atau dengan menyebar brosur informasi apapun itu. Lakukan sampai orang bisa mengenali produk kita. Oke, baik sahabat pujang usaha, mungkin cukup, ya, untuk di sesi terakhir ini di edisi bagaimana mencari peluang, khususnya dengan objek wisata, ya, seperti sekarang yang saya berada ini. Di sana kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang yang diisi oleh masyarakat sekitar sini, ya. Ya, alhamdulillah keindahan alam ini dimanfaatkan mereka dengan menjadi sebuah objek wisata yang cukup bagus, ya. Nah, buat sahabat pujang usaha yang mungkin daerahnya tidak ada objek wisata, sahabat pujang usaha bisa mencari cara dengan melihat apa sih kebutuhan orang, ya. Kebutuhan orang ini kita lihat bisa dari sekumpulan orang, ya. Nah, sering-sering kita mungkin berkumpul, ya, cari lihat-lihat komunitasnya apa sih kira-kira yang dicari orang tapi belum ada dipasarkan atau masih sedikit yang memasarkan, gitu. Nah, itu bisa jadi bagaimana cara mencari peluang. Oke, mungkin itu saja dulu edisi untuk kali ini.
Semoga apa yang saya buat ya, konten ini bermanfaat buat sahabat pejuang wirausaha sekalian ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat pejuang usaha yang sudah menonton video-video saya, seandainya sahabat-sahabat sekalian merasakan ada manfaat dari video saya ini atau terinspirasi dari apa yang saya sampaikan di video-video saya ini, silahkan di like, kemudian di subscribe, dan jangan lupa di share ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Mungkin cukup itu saja sahabat pejuang usaha. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.